Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan Tuhan tetap mengurapi semua yang kami persembahkan dalam doa malam ini, terutama renungan firman Tuhan yang akan memperlengkapi kami kepada kebenaran Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita dalam doa malam hari ini. Dan doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, kami dalam doa malam ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau ada pertanyaan dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman kita ini, sehingga kita ditinjau dari sisi firman Tuhan tidak bersalah di hadapan Tuhan, bersikap benar di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kami masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Oktavia Dwi Kristiana di Purwodadi, dan ini sudah yang kelima kalinya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu Oktavia Dwi Kristiana ini tidak bisa sekali, tapi kami menjawab ini sampai yang kelima kali renungan ya saudara. Nah, judul dari perenungan firman Tuhan kali ini adalah tentang roh orang yang telah mati, tentang roh orang yang telah meninggal. Nah, mari kita baca dulu firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, saya ingin mengulangi lagi supaya saudara kalau yang hanya membuka rekamannya dan tiba-tiba membuka rekaman yang ini, jawaban yang kelima ini tidak tahu masalahnya. Jadi yang ditanyakan oleh Ibu Oktavia Dwi Kristiana itu adalah berkaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi tepatnya pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Jadi berita ini sekarang menjadi viral kembali, karena ini berita yang pada waktu itu cukup menggegerkan dan sekarang bahkan mau dibuat film. Nah, itu sebabnya maka jadi viral itu saudara ya. Jadi peristiwanya tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu di kota Cirebon terjadi peristiwa ditemukan di sebuah jalanan sepi sepasang muda-mudi yang tewas dan di dekat sepeda motornya. Lalu diambil kesimpulan bahwa mereka meninggal karena kecelakaan sepeda motor. Nah, lalu berita yang berkembang, ini sekali lagi berita yang berkembang, karena kalau mencermati berita semacam ini kita harus hati-hati ya, dan juga harus mencermati dengan seksama. Tapi yang sudah terlanjur viral adalah bahwa mereka itu sudah dikuburkan, dan ketika diadakan doa bersama
Jadi biasa atau kalau tempat orang meninggal itu mengadakan doa bersama semacam itu, maka di tempat almarhumah ya yang meninggal itu, temannya almarhumah itu kesurupan dan mengaku kesurupan dari roh dari yang meninggal itu. Nah, sehingga yang kesurupan itu menyatakan bahwa meninggalnya almarhumah bukan karena kecelakaan tetapi karena dibunuh beramai-ramai. Nah, itu yang kemudian diambil tindakan sampai kepolisian membuka kembali jenazah yang sudah dikuburkan lalu diotopsi kembali seperti itu, dan ternyata setelah diusut benar. Jadi itu adalah karena pembunuhan dan sampai ditangkap 8 orang pembunuhnya. Ada sebagian yang masih melarikan diri. Nah, ini peristiwa yang terjadi. Yang dipertanyakan oleh Ibu Octavia Dwi Kristiana adalah bagaimana iman Kristiani menyikapi peristiwa ini. Kemudian berikutnya, apakah kematian yang tidak wajar itu rohnya menjadi tidak tenang? Lalu menurut iman Kristiani hal semacam ini dapat dipercaya atau tidak? Nah, ini yang akan saya mencoba mulai menjawab pada bagian yang kelima jawaban kepada Bu Christine ini, yaitu yang sudah kita pelajari yang lalu, yang sudah kita cermati, bahwa kalau memperhatikan peristiwa-peristiwa gaib semacam ini saya menyebutnya peristiwa gaib, kesurupan terus mengaku disusupi oleh roh orang yang sudah meninggal menyatakan sesuatu, itu kan peristiwa gaib. Nah, itu tidak bisa dilepaskan dari penyelidikan kita akan roh, akan keberadaan roh. Ya, jadi orang kesurupan itu kan dipercaya kemasukan roh. Nah, di dunia ini dipercaya ada 2 jenis roh. Roh yang baik atau roh kudus, roh kebenaran, dan roh jahat atau iblis atau setan, ya, atau kuasa kegelapan. Nah, semacam itu. Nah, itu membedakannya bagaimana? Nah, ini loh yang bagi kita umat beriman, maka yang menjadi pegangan bagi kita adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang harus kita pegang, makanya kita mencermatinya juga dari sisi kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau meneliti soal roh jahat, maka di jawaban saya yang pertama dulu disebutkan sesuai firman Tuhan, roh jahat itu memang ada. Nah, itu ini untuk menjawab keraguan-raguan, ada kalangan yang sekarang ini mempercayai bahwa setan itu tidak ada gitu. Tapi kalau menurut firman Tuhan, iblis atau setan itu ada. Kemudian roh itu pekerjaannya adalah pendusta dan dia bapa segala dusta. Jadi roh itu dengan manifestasi apapun itu pendusta. Kalau kemungkinan sekali waktu tidak berdusta, tapi pasti punya tujuan tertentu dia menyatakan sesuatu kepada manusia. Nah, kemudian juga disebut yang berikutnya, roh itu penyesat. Jadi petunjuk-petunjuk yang diberikan itu menyesatkan, dan yang lebih penting lagi harus kita ketahui bahwa roh itu pembunuh manusia sejak semula. Jadi apapun yang dia kerjakan itu akan merusak manusia. Nah, dengan demikian maka kita harus menyadari bahwa roh jahat itu lebih pandai, lebih licik, dan lebih cerdas. Nah, buktinya sekali lagi Adam dan Hawa yang diasuh oleh Tuhan secara langsung di Taman Eden itu saja bisa digoda sedemikian rupa sampai roh jahat menguasai manusia sekarang ini dalam tanda petik. Nah, itu. Nah, lalu yang berikutnya, kemarin pada bagian keempat kita mendapatkan dari firman Tuhan bahwa roh jahat atau iblis atau setan
kuasa kegelapan itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi dalam usahanya untuk mendatangkan kerusakan kepada manusia, untuk membunuh manusia, maka roh jahat itu menyamar sebagai kebenaran. Dan tidak mengherankan kalau pelayan-pelayannya dikatakan kemarin itu juga menyamar menjadi pelayan kebenaran. Nah, sekarang ini kita dapati bahwa prakteknya, kenyataannya ada orang yang mengaku kesurupan, disusupi oleh roh orang yang sudah meninggal. Nah, tadi firman Tuhan yang kita baca itu hanya menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal dalam Yesus itu yang dinyatakan oleh Alkitab. Jadi firman Tuhan hanya mencatat, menyatakan kepada kita bahwa orang yang meninggal dalam Yesus itu rohnya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Rohnya tidak akan tersesat, tapi akan bersama-sama dengan Tuhan, ada di hadapan Tuhan, seperti itu. Nah, dengan demikian maka pertanyaan Ibu Christine, apakah kematian yang tidak wajar itu rohnya menjadi tidak tenang? Itu saya cari di Alkitab belum ketemu, saya belum menemukannya penjelasannya. Tapi yang dijelaskan adalah mereka yang meninggal dalam Yesus, meninggal dalam kebenaran yang kita yakini. Itu rohnya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Adapun kalau yang tidak meninggal dalam Tuhan Yesus, apalagi kalau meninggalnya tidak wajar, itu apakah rohnya kemudian mengembara kemana-mana, gentayangan, lalu bisa menyusupi orang dan seterusnya, itu saya belum mendapatkannya di Alkitab. Ya, saya pakai istilah belum mendapatkannya, tapi secara fakta sebetulnya saya merasa saya tidak mendapatkannya. Alkitab tidak menjelaskan tentang roh yang meninggal tidak di dalam Yesus. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, menurut iman Kristiani, hal semacam ini dapat dipercaya atau tidak? Nah, itulah. Nah, dengan demikian, maka kalau menjawab pertanyaan roh orang yang meninggal dengan tidak wajar itu lalu kemana, maka yang ada adalah tafsiran, saudara ya. Tafsiran. Karena di firman Tuhan belum saya dapatkan, tidak dijelaskan mengenai keberadaan orang yang meninggal dengan tidak wajar, terutama pertanyaan ini. Nah, sehingga kalau tafsiran itu satu orang yang menafsirkan dengan orang yang lain bisa berbeda. Tapi izinkan saya menafsirkan bahwa orang yang meninggal secara tidak wajar itu rohnya bisa juga mengembara kemana-mana, bisa juga tidak, ya. Jadi bisa semuanya langsung kepada Tuhan, begitu. Nah, terus kalau merasuki seseorang itu siapa? Kemungkinan bukan roh orang yang bersangkutan, tapi kan kita tahu bahwa setan, roh jahat adalah roh penyesat. Jadi yang pura-pura menjadi orang yang meninggal itu ya bisa juga, karena roh itu tidak tampak, gitu loh. Nah, jadi bisa juga seperti itu, atau bisa juga memang roh orang yang meninggal dengan cara tidak wajar itu bisa merasuki seseorang, ya bisa, gitu. Alkitab tidak menjelaskannya. Jadi tafsiran yang ada. Nah, kemudian bagaimana sikap kita orang beriman, ini yang lebih penting. Bagaimana sikap kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi dan faktanya semacam ini, maka saya mengajak kita harus mengingat bahwa semua yang dilakukan roh jahat, kuasa kegelapan, itu adalah untuk merusakkan manusia, untuk membunuh manusia. Firman Tuhan dengan jelas berkata seperti itu. Nah, bahkan bisa menyamar sebagai malaikat terang dan seterusnya. Karena itu apapun yang kita jumpai menyangkut hal-hal gaib, kita harus semakin waspada, ya, menghadapi roh yang mengaku sebagai orang yang telah meninggal merasuki seseorang. Itu kita harus
benar-benar lebih mewaspadai. Dan kalau menurut saya pribadi, saya cenderung tidak mempercayainya. Apapun yang dilakukan, saya tidak mempercayainya. Dan saya tidak melakukannya untuk hal-hal yang lebih penting atau hal-hal yang menyangkut hidup mati kita, seperti itu. Nah, kalau seperti yang terjadi di Cirebon ini kan kisahnya, kalau itu benar loh, sekali lagi kalau ini benar, karena kisah itu masih perlu dicermati lagi. Kalau kepolisian kemudian mengadakan pengusutan berdasarkan orang yang kerasukan, nah itu boleh-boleh saja, ya. Tetapi kalau saya punya asumsi, katakanlah kalau itu memang roh jahat yang memberi petunjuk, maka dia punya tujuan menimbulkan kerusakan lebih besar. Nah itu loh. Nah sehingga kita harus kita waspadai di situ. Kita harus lebih berhati-hati semacam itu. Nah itulah tentang roh orang yang telah meninggal menurut kitab suci. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini belum semua. Jadi Bu Christine nanti masih akan ada kelanjutan jawaban ini lagi, karena masih ada pertanyaan bagaimana iman Kristiani menyikapi peristiwa ini. Nah ini nanti kita akan bahas dengan lebih mantap ya setelah ini. Jadi sekarang fokus kita tentang roh orang yang telah meninggal lebih dahulu. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan bunyinya demikian. Jangan mempercayai orang yang kesurupan karena kebenaran omongannya sangat diragukan. Sangat mungkin tujuannya adalah merusak manusia. Saya ulangi, jangan mempercayai orang yang kesurupan karena kebenaran omongannya sangat diragukan. Sangat mungkin tujuannya adalah merusak manusia. Itu dulu nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini. Mari kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadiratmu dan petunjukmu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan tidak intinya kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama dilaksanakan setiap jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang jam 5 pagi meneliti seluruh isi Alkitab sambil merenungkannya. Terima kasih kepada semua yang sudah setia mengikuti, saudara-saudara sekalian. Dan untuk mengikuti setiap renungan kita itu tidak ada kata terlambat, karena saudara tetap bisa membuka di channel kita ini setelah tayang tentu saja. Ya, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung sekali lagi, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.